Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ini rasanya kita berdua ya dan semua yang hadir di sini bisa bertemu kembali dalam program kesayangan kita semua. Di mana lagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Iya. Selamat pagi ibu-ibu. Iya. Ibu dari mana ibu? Yang mana? Baju kuning, baju kuning. Yang baju kuning dari mana ini Bu? Ini jauh ya? Tasikmalaya kalau nggak salah terkenal dengan oleh-olehnya apa Bu? Kalau nggak salah. Odol ini. Hah? Rengginang ya? Oh, Rengginang. Rengginang. Tasikmalaya kalau nggak salah dekat Cirebon ya Bu ya? Ya jauh. Di Gimana sih? Oh gitu, jauh ya. Oh Ciamis. Tasikmalaya dari Semarang berapa jauh Bu? Ya kalau ini Ibu datang dari mana nih Bu? Bojonggede. Udah gede aja tuh Bojong Bu. Saya kemarin ketemu masih anak-anak sama udah gede tuh Bos. Iya. Bojonggede Bogor Bu ya? Bogor, dekat Cibinong. Kalau Bogor apa sih biasanya oleh-oleh itu Bu kalau Bogor Bu? Tales ya? Oh iya, Talas Bogor. Iya. Ada bawa Bu? Alhamdulillah. Bagian nanti Bu Senang ya. sekali saya dengarnya. Yang Ibu biru dari mana? Ibu biru Tosca namanya ya? Ibu Tosca warnanya. Biru apa dari mana? Biru langit. Biru langit lagi. Biru Wardah. Iya, pokoknya biru Wardah. Dari banyak mana ya. ini Bu? Cipanas. Kurang kompak. Dari mana Ibu? Cipanas. Oh Cipanas. Cipanas oleh-olehnya istana ya Bu ya? Bawa istananya Bu. Cipanas dekat Cidingin berarti Mas Bedu ya? Cipanas emang dispenser. Cipanas Cidingin. Di Cipanas tuh puncak sebelum Cianjur. Oh, padahal puncak dingin ya. Di sana ada daerah panas, Mas Bedu. Itu Cipanas tuh ada air pemandian, air panas. Gitu. Namanya dinamain Cipanas. Belum pernah kesiram air panas sih kamu ya? Jangan Mas Bedu. Ini dari tadi aku nanya-nanya jamaah, menyapa jamaah yang hadir, kamu dari tadi lihat handphone aja ngapain sih? Ada nih Bang, cowok ganteng banget Bu. Alhamdulillah. Gitu. Yang ganteng cowoknya kok yang alhamdulillah kamu? Enggak. Mau emang cowoknya sama maksudnya, alhamdulillah saya punya kuota biar bisa lihat ini gitu. Cowoknya ganteng banget tuh. Astagfirullahaladzim. Tuh, dia berotot gitu loh Mas Bedu kayak. Perutnya kotak-kotak. Kotak-kotak kayak roti sobek gitu loh. Ntar saya sobek-sobek tuh perutnya biar keluar Cemburu nanas. aja Mas Bedu mah. Nih aku juga kotak-kotak. Mana orang kayak Nih kotak tuh. Motifnya. ini kayak telur bulat telur bulat. Apaan? Apa? Tahu bulat. Oh, dadakan dong digorengnya nih. Tuh, iya ada lesung pipinya. Hei, kamu tuh cewek lihat perut kotak-kotak. Hah? Itu namanya. Kalau nggak salah kalau kata mama tuh namanya Apa? zinah mata. Ih, kok bisa zina kan Ipa cuma lihat-lihat Mas Ya, Bedu. tapi yang lihat kan perut kotak-kotak dia. Iya sih. Ya, iya sih. Tapi ini udah ada pakai baju nih, bajunya. Aduh, merah lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, pas ada mama nih. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Damang Ya, Bedu. Damang alhamdulillah, Ma. Damang Agus. Nabawi, Ma, Damang semua. Ada apa sih? Ini, Ipe, Ma. Ma. Kunaon Ipe? Ini mah ada cowok ganteng mah nih. Masa kasih lihat ke mama lagi? Udah tau mama. Kagak boleh Oh, sayang. begitu mah. Kan udah mau dikawinin kamu. Oh iya, astagfirullah. Maaf ya, Dian Nurdiana. Wow, langsung disebutin nama yang ada di undangan langsung disebutin, Ma. Dia Nurdiana. Orang mana dia? Ini mah orang Citerep Bogor. Cie. Dekat Sebelingannya Bojonggede beda. Ya, senyumannya Tapi beda, mata lu Ma. buka apa tadi? Buka ini mah Lee Min Ho, itu mah orang Jadi Korea. bukan. Limino sama Dian gantengan siapa? Ayo. Enggak, ganteng Lee Min Ho sih mah. Tapi lebih Dian ke dengerin tuh jangan. calon bini lo. Tidak sayang. Cie. Tidak Sayang nih. Enggak maaf. Tidak Dian. Dian lebih setia sama Ipa. Kalau Ipa tidak setia, enggak. Tidak mah. Ini mah cuma lihat-lihat karena ganteng banget mah. Tapi yang dilihat, mohon maaf, Ma, bukan hanya wajahnya, Ma. Kan suka suspek tuh Bang kotak-kotaknya. Tuh sama Ipe seperti kotak-kotaknya dihitung ada berapa kotak tuh sama dia. Itu nggak boleh. Oh. Mata itu harus dijaga, jangan sembarangan lihat. Karena nanti mulut dikunci, mata bicara, telinga bicara, seluruh anggota tubuh kita bicara. Jadi apa mereka? Itu jinah mata. Jinah. Yang namanya jinah, jangankan jinahnya.
PDKT-nya pun dilarang. Coba silakan Anda lihat Bani Israil 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati perbuatan zina. Zina itu perbuatan keji dan sangat hina. Jadi bukan hanya zina yang dilarang. PDKT-nya pun dilarang. Sesuatu yang menyebabkan kita berzina pun dilarang oleh Allah. Kan orang berbuat zina nggak langsung zina, nggak kan? Iya, Ma. Ketemu, kenalan, nanya nomor HP, janjian, makan bareng, nonton bareng, jalan bareng, Ini PDKT-nya pun sudah dilarang, warming up-nya yang mengarah ke situ pun sudah dilarang. Apalagi zinanya. Yang namanya orang zina di dalam Al-Quran dikatakan dia bukan orang beriman dan berbahagia. Coba Anda silahkan lihat di dalam surat Al-Mu'minun ayat 5 ayat 6. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala ajwajihim aw ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Tanda orang yang beriman yang berbahagia, tandanya yang nomor 4 kata Allah, orang tadi menjaga kehormatan dirinya, menjaga kemaluannya, kecuali dengan pasangan mereka masing-masing. Tuh, orang yang selingkuh itu bukan orang beriman, bukan orang yang berbahagia. Artinya maaf, kalau ada orang berbuat selingkuh, dia bukan orang yang beruntung, dia bukan orang yang berbahagia, dia manusia yang sangat celaka. Di dalam ilmu fikih yang namanya zina terbagi dua. Yang pertama zina muhson, yang kedua zina goer muhson. Zina muhson orang yang berbuat zina dan mereka sudah pernah menikah. Bagaimana hukumannya? Anda lihat An-Nisa 15-16. Kata Allah, kalau ada seorang perempuan melakukan perbuatan zina disaksikan oleh 4 orang, kurung dalam rumah sampai mati. Namun dalam ilmu fikih dikatakan, kalau laki-laki perempuan melakukan perbuatan zina dan mereka sudah pernah menikah, wajib dikubur sampai pinggang di pinggir jalan raya. Di sampingnya ditumpuk batu yang tidak tajam. Semua orang lewat nimpuk dia sampai mati, baru dosanya terhapus. Kenapa? Kok berat? Karena mereka sudah pernah menikah, sudah tahu lezatnya berhubungan badan, makanya lebih berat. Tapi kalau mereka sudah bertaubat dalam ayat yang ke-16, maafkan mereka. Anda silakan lihat sekarang yang kedua, zina goer muhson. Orang yang zina goer muhson, orang yang berbuat zina dan mereka belum pernah menikah. Bagaimana hukumannya dalam Al-Quran? Anda silahkan lihat di dalam surat An-Nur ayat 2. Az-zaniatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina perempuan, penzina laki-laki, dua-duanya dicambuk 100 cambukan yang sangat kuat. Di Aceh ini berlaku. Beberapa hari di Aceh diberlakukan ini. Orang yang berbuat zina ditonton oleh orang sekampung, dicambuk di atas panggung. Ini kata Allah. Pemirsa, biasanya dalam perintah ayat yang lain dimulai dari laki-laki baru perempuan. Tapi kenapa dalam masalah perbuatan zina Allah mulai dari perempuan? Az-zaniatu waz-zani, penzina perempuan, penzina laki-laki. Kenapa? Para ahli mengatakan, maaf dalam tanda kutip, kebanyakan orang berbuat zina dimulai godaan seorang perempuan. Dandan menor, merah koneng hijau, jalan unyan inyen. Ibu tahu unyan inyen? Biar menarik kaum laki-laki. Bicara, dia lunggak lenggok, bicara biar orang tertarik dengan gaya bicara yang luar biasa, menarik perhatian kaum laki-laki. Mereka godain tuh laki-laki sehingga mereka berbuat zina. Yang tadinya laki-laki tidak ada niat zina pun jadi zina karena perempuan menggoda. Bahkan ketika seorang perempuan mengetahui bahwa laki-laki tadi sudah punya anak, sudah punya istri, sudah punya keluarga, mereka tega mengatakan, jadikan aku yang kedua. Ada yang begitu? Ada. Itu buktinya lagunya ada banyak. Inilah kenapa dalam ayat ini penzina perempuan
Pencina laki-laki dicambuk keduanya 100 cambukan yang sangat kuat. Dimulai dari perempuan, baru laki-laki. Semua kemasukan setan. Di kita aneh, laki-laki perempuan udah hamil duluan, dinikahkan, anaknya nyengir, emaknya nyengir. Maaf, sadar nggak sadar mereka semua kerasukan setan. Entah apa. Masya Allah. Kalau ada orang yang menuduh seorang perempuan baik-baik berbuat zina, maka mereka harus dicambuk 80 kali cambukan. Misalnya ada orang menyangka tuh si A tuh berbuat zina, padahal dia perempuan baik-baik dan dia tidak melakukan perbuatan zina. Yang pertama, orang yang nuduh tadi wajib manggil 4 orang. 4 orang laki-laki balik berakal yang menyaksikan barang-barang ketika orang tadi berzina. Kalau dia tidak bisa membuktikan saksi 4 orang laki-laki balik berakal, maka dia yang nuduh tadi wajib dicambuk 80 kali cambukan yang sangat kuat. Makanya jangan sembarangan nuduh orang berbuat zina. Hati-hati, berat kita. Ini kenapa yang namanya orang berbuat zina banyak sekali permasalahan yang timbul. Satu, nih anak mahramnya nggak jelas, bapaknya siapa, kan nggak ketahuan. Bisa saja yang menggauli si perempuan ini beberapa orang. Nih anaknya nggak punya nasab dari bapak, karena anak yang lahir di luar nikah hilang 2 dari ayah biologisnya. Perwalian dan juga yang kedua adalah warisan. Anak yang lahir ini tidak akan mendapatkan akte lahir, karena akte lahir syaratnya ada surat nikah. Orang yang berbuat zina, maaf, pernahkah Anda mendengar penyakit sepilis? Pernahkah Anda mendengar penyakit raja singa? Itu akibat daripada perbuatan zina atau gonta-ganti pasangan. Penyakit sepilis, penyakit HIV yang mematikan dan bisa menular kepada pasangannya. Banyak sekali akibat yang ditimbulkan gara-gara orang berbuat zina. Makanya jangankan zinanya, PDKT-nya pun dilarang oleh Allah dalam Al-Quran. Caranya bagaimana? Hindarkan perbuatan zina. Dekat kepada Allah, yakinkan di hati, dimanapun kita berada Allah melihat. Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Jangan kita sepelekan ini. Karena yang namanya zina, pertama ngelihat zina mata kayak si Ipeh. Kemudian hati membayangkan zina hati. Kemudian ngomong, ganteng banget tuh orang. Zina lidah. Oh, zina lidah mah. Iya. Kemudian berpegangan, itu zina tangan. Kulit merasakan, itu zina kulit. Hati-hati Anda, hindarkan perbuatan zina karena sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, akibatnya fatal buat orang yang melakukannya. Nauzubillah min dzalik. Baik Mama, terima kasih. Nanti kita lanjutkan lagi. Jamaah jangan kemana-mana. Setelah ini kita kembali lagi tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Ya Nabi. Kalau orang kalem-kalem, dia manis-manis, pakai jilbab, tidak pernah belagu-belagu, nggak pernah ental-entil, diperkosa, itu yang dosa besar, luar biasa. Dianya tidak berdosa. Tapi kalau udah perempuannya unyan-inyan, biar tertarik ke cowok, digituin, ya dia yang mulai dosa dua-dua.